Saya Sagita Dwi Rahmadini dengan NPM 25013010182. Di sini saya akan menjawab pertanyaan studi kasus CA 1.12 Financial Reporting Pressure, yaitu soal yang pertama, apa yang tampaknya menjadi masalah etika yang terlibat dalam kasus ini? Nah, isu etika dalam kasus tersebut adalah adanya tekanan dari manajemen untuk melakukan penyesuaian catatan akuntansi yang diragukan kebenarannya, sehingga berpotensi menyebabkan laporan keuangan tidak disajikan secara jujur dan wajar. Nah, hal ini melanggar prinsip integritas, objektivitas, dan transparansi dalam profesi akuntansi. Baik, untuk soal yang kedua, apakah Troy Norman bertindak tidak pantas atau tidak bermoral? Nah, Troy Norman sendiri menyadari bahwa adanya masalah dan merasa ragu, namun tetap terlibat dalam proses tersebut. Meskipun berada di bawah tekanan atasan, tindakannya tetap tidak dapat dibenarkan secara etika karena ikut berpartisipasi dalam praktik pelaporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar profesional. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu yang C. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Agus Hisam dengan NPM akhir 306. Untuk pertanyaannya yaitu, apa yang akan kamu lakukan jika kamu adalah Troy Norman? Jika saya Troy Norman, saya akan menolak ya untuk melakukan pencatatan tersebut. Karena sebagai seorang akuntan, kita itu harus memiliki tanggung jawab profesional untuk memastikan ya, bahwa setiap transaksi yang dicatat itu harus memiliki dasar akuntansi yang jelas, sah, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dan tentunya saya akan mendokumentasikan seluruh percakapan maupun arahan dan instruksi yang diberikan, baik secara tulis maupun lisan. Tujuannya apa? Tujuannya agar sebagai bentuk perlindungan diri saya dan bukti ya bahwa saya itu telah bertindak sesuai dengan prinsip profesional. Dan bukti tersebut itu juga bisa saya gunakan sebagai bukti pendukung ya apabila di kemudian hari itu terjadi pemeriksaan atau investigasi hukum. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir yang D, yaitu siapa saja pemangku kepentingan utama dalam kasus ini? Yang pertama itu ada Troy Norman ya. Dia itu sebagai manajer di bagian pelaporan perusahaan WorkCom. Dia itu bekerja di Departemen Akuntansi atau Pelaporan Keuangan yang memiliki tanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Dan dia itu salah satu dari 5 individu yang mengaku bersalah dalam kasus tersebut. Lalu yang kedua ada manajemen perusahaan, Scott Sullivan. Dia sebagai Chief Financial Officer, sebagai Direktur Keuangan di perusahaan WorkCom. Dia itu bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan perusahaan maupun penyusunan dan pengawasan laporan keuangan. Dalam kasus ini, dia itu diduga memberikan tekanan dan arahan terkait pencatatan keuangan yang kemudian menjadi bagian dari kasus memanipulasi laporan keuangan di perusahaan WorkCom. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari pertanyaan di soal Class Assessment 2,5 mengenai Revenue Recognition Principle. Sebelumnya perkenalkan, saya Raditya Justisia dengan NPM terakhir 089. Pada kasus ini, manajer melihat dalam financial reportingnya bahwa nggak semua pendapatan itu diakui atau nggak semua pendapatan dicatat sebagai pendapatan. Pada kasus yang pertama yaitu di soal yang A, the cash sale of the magazine subscription, di mana di sini terjadi penjualan tunai majalah. Namun penjualan tunai ini tidak bisa diakui sebagai pendapatan dikarenakan pendapatan itu baru bisa diakui ketika perusahaan tersebut sudah menerima manfaat ekonomis dari penjualan produknya. Sementara pada kasus yang A ini, meskipun kita sudah menerima uang dari pelanggan, namun kita masih mempunyai liabilitas atau kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu memberikan atau mendistribusikan majalah kepada para customer atau pelanggan. Maka dari itu, penjualan tunai ini masih belum bisa diakui sebagai pendapatan. Nah, pada kasus yang B, selanjutnya di kasus yang B, itu adalah the publication of the magazine every month, di mana majalah itu diterbitkan tiap bulannya. Nah, pada kasus ini baru bisa dibilang pendapatan itu dapat diakui karena
dari perusahaan sendiri itu sudah tidak mempunyai kewajiban untuk atau liabilitas untuk mengeluarkan produk atau mendistribusikan produk kepada pelanggan. Sementara jika pelanggan membeli produk dari kita, maka sudah dapat diakui pendapatan karena kita sudah mendapatkan nilai ekonomis dan juga kita tidak mempunyai tanggungan liabilitas di situ. Perkenalkan, saya Zulfaizane Lazaro dengan NPM akhir 217. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai poin C pada Revenue Recognition Principle. Pada poin C, pengakuan pendapatan dilakukan dari dua peristiwa, yaitu saat kas langganan diterima dan saat majalah diterbitkan. Saat kas diterima, perusahaan belum mengakui seluruhnya sebagai pendapatan, melainkan mencatatnya sebagai pendapatan diterima di muka. Pendapatan kemudian diakui secara bertahap setiap bulan saat majalah diterbitkan, karena pada saat itu perusahaan telah memenuhi kewajibannya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi Oktavia Ramadhani dengan NPM akhir 083. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pada poin CA 2.6 Expense Recognition Principle. Nah, pada poin A, pertanyaannya, mengapa biaya diakui sebagai beban saat produk dijual? Biaya diakui sebagai beban saat produk dijual karena mengikuti matching principle atau prinsip penandingan. Prinsip ini menyatakan bahwa biaya harus dicatat pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkannya. Dalam praktiknya, biaya produksi awalnya dicatat sebagai persediaan karena masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Namun, ketika produk terjual dan pendapatan diakui, maka biaya tersebut diakui sebagai beban, yaitu harga pokok penjualan. Tujuannya adalah agar laba yang dilaporkan benar-benar mencerminkan kinerja perusahaan pada periode tersebut, karena pendapatan dan biaya yang terkait diakui dalam periode yang sama. Selanjutnya yaitu poin B, mengapa biaya diperlakukan sebagai beban periode bukan sebagai aset? Biaya diperlakukan sebagai beban periode apabila tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang jelas atau tidak dapat dikaitkan langsung dengan pendapatan tertentu. Dalam akuntansi, suatu pengeluaran hanya dapat dicatat sebagai aset jika masih memberikan future economic benefit yang dapat diukur secara andal. Jika manfaatnya hanya untuk periode berjalan, seperti gaji karyawan atau biaya listrik, maka biaya tersebut langsung dibebankan. Hal ini juga sesuai dengan prinsip kehati-hatian, agar aset dan laba perusahaan tidak dilaporkan lebih tinggi dari kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian C. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Natasha Catherine Julie dengan NPM terakhir 017. Jadi dalam keadaan apa saja, biaya dianggap sebagai aset dan bukan pengeluaran. Jadi, biaya harus diakui sebagai aset ketika biaya tersebut diharapkan memberi manfaat ekonomi masa depan atau di luar periode akuntansi saat ini. Jadi contohnya itu, ketika pengeluaran tersebut membantu menghasilkan pendapatan di tahun-tahun mendatang. Itu contohnya seperti pembelian mesin atau asuransi dibayar di muka. Bagian D, alasan alokasi yang sistematis dan rasional. Jadi, beberapa aset memberikan manfaat ekonomi selama beberapa periode, misalnya gedung dan juga mesin. Karena manfaatnya digunakan secara bertahap, maka biaya aset tersebut dialokasikan secara sistematis dan rasional ke periode-periode yang menerima manfaat tersebut. Contohnya seperti penyusutan atau depresiasi, amortisasi, tujuannya adalah untuk mencerminkan konsumsi manfaat ekonomi aset secara wajar dalam setiap periode dan menghasilkan pengukuran laba. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alfiana Kusmawati dengan NPM akhir 002. Nah, untuk yang terakhir adalah kapan biaya dianggap sebagai kerugian atau loss. Jadi, dalam akuntansi itu, kerugian atau loss didefinisikan sebagai penurunan ekuitas atau aset bersih dari transaksi sampingan, kecuali yang berasal dari biaya atau expense atau distribusi kepada pemilik. Jadi, suatu biaya tuh
dapat dikategorikan sebagai kerugian atau loss itu ketika biaya tersebut yang pertama tidak ada lagi manfaat ekonominya. Artinya, jika suatu pengeluaran atau penurunan nilai aset tidak lagi memberikan manfaat ekonomi, maka tidak bisa dicatat sebagai aset dan harus diakui sebagai kerugian. Contohnya seperti persediaan rusak dan tidak bisa dijual, terus juga mesin mengalami kerusakan total dan tidak bisa digunakan lagi. Nah, karena hal itu tidak ada lagi manfaat yang bisa diperoleh, maka nilainya harus langsung diakui sebagai kerugian. Yang kedua itu tidak terkait langsung dengan kegiatan operasional normal. Artinya, kerugian itu kan biasanya muncul dari kejadian yang tidak biasa atau bukan bagian dari aktivitas utama perusahaan. Contohnya itu seperti kebakaran gudang, terus juga banjir yang merusak aset, terus juga pencurian barang. Nah, hal-hal ini kan bukan bagian dari proses yang menghasilkan pendapatan, jadi tidak bisa dianggap sebagai beban operasional biasa. Terus yang ketiga, tidak dapat atau tidak bisa dihubungkan dengan pendapatan tertentu atau tidak memenuhi prinsip matching. Jadi, jika suatu biaya tidak bisa dikaitkan dengan pendapatan periode tertentu dan tidak memberikan manfaat masa depan, maka harus langsung diakui sebagai kerugian. Contohnya itu seperti penurunan nilai investasi secara signifikan. Terus yang keempat itu terjadi penurunan nilai aset secara tiba-tiba. Jadi jika nilai tercatat aset lebih tinggi dari nilai yang biasanya dipulihkan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Contohnya itu seperti nilai properti yang turun drastis. Nah, jadi intinya itu beban atau expense itu pengeluaran yang sengaja dilakukan untuk menghasilkan pendapatan atau pengorbanan yang produktif. Sedangkan kalau kerugian atau loss itu pengurangan nilai aset yang terpaksa atau terjadi karena faktor eksternal tanpa memberikan kontribusi pada pendapatan. Jadi dia tuh mengorbankan yang tidak produktif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.